Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhat talabah, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang baik ini kita akan masuk pada pelajaran berikutnya. Pelajaran 3 yaitu kufur nikmat. Kita tahu bahwasanya kufur nikmat ini adalah kebalikan daripada syukur nikmat. Bila syukur nikmat itu adalah kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kufur itu sebaliknya. Kita tidak mensyukurinya, kita berpaling dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apakah kufur nikmat itu? Kufur menurut bahasa artinya menutupi. Ini makna kufur secara bahasa. Kafaro yakfuru artinya tertutup. Ya, menutupi, menghilangkan atau menolak. Ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya surat surah Al-Hadid kalau tidak salah. Allah katakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffaru nabatuhu." Ya, perumpamaannya seperti hujan yang turun, yang mana hujan turun ini membuat para kufar takjub, ya, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman mereka. Kufar yang dimaksud di sini artinya jamak daripada kafir. Kufar jamak daripada kafir. Kafir itu artinya orang yang menanam, orang yang menutupi. Kafir itu berasal dari kata kafaro yakfuru, artinya menutup. Kalau kafir itu pelakunya, fa'il, orang yang melakukan menutup. Ya, kafir itu pelaku, orang yang menutup. Suatu istilah untuk para petani. Karena petani itu kan menutup. Mereka menanam biji-bijian itu kan dimasukkan ke dalam tanah kemudian ditutup dengan tanah. Padi dimasukkan dalam tanah ditutup. Jagung dimasukkan dalam tanah ditutup. Itu kafaro namanya. Nah, pelakunya itu kafir. Jadi kafir itu adalah petani. Ajabal kufar, membuat para kufar, yaitu para petani itu takjub dengan turunnya hujan itu. Ya. Jadi kufur itu artinya menutupi. Menutupi dari apa? Menutupi dari nikmat. Menutupi dari kebaikan. Mereka tidak bersyukur, hati mereka tertutup. Sehingga mereka dikatakan kufur nikmat. Hati mereka tertutup dari bersyukur. Kufur nikmat itu merupakan kebalikan daripada syukur, yaitu tidak mau berterima kasih kepada Allah. Sebagaimana halnya dengan syukur nikmat, maka kufur nikmat juga muncul melalui 3 cara. Kalau syukur nikmat kemarin adalah orang bisa bersyukur dengan hati, bisa bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan perbuatan. Ini kalau syukur. Nah, kufur nikmat juga demikian dengan 3 cara. Mereka kufur dengan hati, kufur dengan lisan, dan kufur dengan perbuatan. Kalau kufur dengan hati, mereka tidak mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari, sama seperti Firaun, tidak mengakui kelebihan harta yang didapatkan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum Saba. Ya, tidak diakui dengan hati mereka. Kemudian kufur dengan lisan, mereka tidak menyebut kebaikan dan nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak mengucapkan rasa syukur mereka kepada Allah. Dengan perbuatan, yaitu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya. Kalau innama syukur bi ta'atillah, berdasarkan hadis Nabi, bahwasanya syukur itu adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka sebaliknya kufur nikmat itu adalah mereka berbuat maksiat kepada Allah. Termasuk di antara tanda-tanda lain daripada kufur nikmat, yakni mereka tidak sholat, tidak zakat, tidak sedekah, tidak melakukan amal soleh. Ini termasuk di antara bentuk kufur nikmat. Tayyib.
Bentuk-bentuk kufur nikmat. Kufur nikmat dengan hati, yaitu seseorang meyakini bahwa nikmat yang diperoleh bukan bersumber dari Allah, melainkan dari usahanya semata, atau merupakan kebaikan dari makhluk. Ini kufur dengan hati. Ya, ini kan saya menjadi pengusaha yang sukses karena saya kan seorang profesor, doktor ekonomi. Saya kan seorang ahli di bidang ini dan seterusnya. Ia menyandarkan kelebihan harta dan segala nikmat itu dari kemampuan dirinya. Dia tidak mengakui kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak sadar betapa banyak para sarjana di luar sana mereka menjadi tukang ojek? Dan kita juga mendapati orang-orang yang tidak berpendidikan, bahkan pendidikan mereka rendah. Namun mereka seorang pengusaha yang sukses. Nah, dari mana mereka mendapatkan keuntungan besar seperti itu? Dan Ustaz baca media beberapa waktu yang lalu. Pendaftar ojek online di Jakarta itu mencapai 5 juta orang. Dan rata-rata mahasiswa. Rata-rata. Para sarjana. Ternyata ijazah yang mereka miliki tidak memberikan manfaat apa-apa bagi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya rezeki itu tidak semata-mata dari seperti apa yang dikatakan orang itu harus berpendidikan dan seterusnya. Contoh, seorang terkaya di Indonesia ini bernama Bambang Hartono. Sampai di mana dia pendidikannya? Dia cuman tamatan SMA. Bambang Hartono, orang terkaya di Indonesia. Dia memiliki kekayaan 440 triliun. Ini kekayaan dia miliki. Iya, kekayaannya urutan kedua di Asia, tapi nomor 1 di Indonesia. Dia tidak sarjana kok. Yep. Jadi kelebihan seseorang itu bukan karena tingkat pendidikannya. Bukan karena pintar juga. Ada orang kurang pintar tapi dia menjadi pengusaha sukses. Ada orang yang pintar tapi dia menjadi seorang petani. Itu bukan ukurannya. Banyak di muka bumi ini kalau kita melakukan survei, banyak. Yep, kita akan menemukan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan kalau dia berpendidikan, kalau dia pintar pasti dia kaya, pasti dia begini dan begini. Kalau dia bodoh tidak berpendidikan pasti dia miskin dan sebagainya. Kalau kita mensurvei di lapangan, maka kenyataannya akan membantah anggapan atau pemikiran semacam ini. Ya, jadi tidak benar. Makanya Allah katakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat itu datang dari Allah semuanya. Kamu kaya, kamu sukses, semuanya dari Allah. Kalau dia miskin, maka itu adalah sudah menjadi kehendak Allah. Kalau dia kaya, maka itu sudah menjadi kehendak Allah, nikmat dari Allah. Tidak memandang siapapun dia. Nah, adapun faktor kependidikan, dia itu pintar, sukses dalam berbisnis, nah itu kan bentuk ikhtiar. Itu kan bentuk ikhtiar. Iya, Ustaz kan sudah kasih contoh beberapa waktu yang lalu. Ya, apa contoh Ustaz kasih itu? Ya, jadi orang yang berpendidikan tinggi itu tidak mesti dia harus menjadi orang kaya, tidak mesti. Ya, karena harta dan selain sebagainya itu adalah nikmat dari Allah. Ya, pahami ya. Nah, jadi bentuk kufur nikmat dengan hati itu dia tidak mengakui segala kelebihannya itu datang dari Allah. Dia mengakui nikmat itu karena kepintarannya dia. Ya, karena dia orang yang berbakat dalam berbisnis seperti Korun. Dia punya bakat dalam berbisnis. Dia mengatakan, "Inni utitul ilmi indi." Sesungguhnya aku itu punya ilmu dalam berbisnis. Aku punya bakat. Ini bukan dari Allah, kata Korun. Nah, dia kufur nikmat dengan hatinya. Yap. Kemudian kufur nikmat dengan lisan, yaitu enggan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Segala kebaikan, kesehatan, keselamatan
kita ucapkan alhamdulillah. Selamat dari musibah, alhamdulillah. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Yep. Kalau kita ingin mengucapkan kata tahmid, pujian kepada Allah atas keselamatan dan kemudahan, maka dia kufur nikmat dengan lisannya. Dia tidak menyertakan kebaikan dan kenikmatan itu dengan menyebut nama Allah. Orang yang mengucapkan alhamdulillah adalah bentuk ikrar, pengakuan bahwasanya keselamatan, nikmat, kelebihan itu datang dari Allah. Ini bentuk ikrar. Artinya seakan dia mengatakan, wah, saya bersyukur ini datangnya dari Allah. Ya, orang mengatakan alhamdulillah, seakan dia mengatakan saya bersyukur ini datangnya dari Allah. Ketika ia terhindar dari musibah, alhamdulillah. Artinya saya bersyukur ini datangnya dari Allah. Ketika ia dapat rezeki, alhamdulillah, saya bersyukur ini datang dari Allah. Ini pengakuan dengan lisan. Ya, ini namanya syukur nikmat dengan lisan. Nah, adapun kufur nikmat dengan lisan, ia tidak mengucapkan tahmid. Segala kebaikan apapun yang dia dapatkan tidak pernah dia menyertakan dengan nama Allah, bahwasanya Allah yang memberikan nikmat kepadanya itu. Bahkan menganggapnya sebagai hasil jerih payah pribadi atau dari makhluk. Wah Pak, terima kasih Pak ya. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak bakal selamat. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak bakal kaya dan sebagainya. Dia tidak pernah ingat kepada Allah sama sekali. Qarun, dia menyandarkan pada dirinya sendiri. Wah, karena saya kan orang pintar. Bukan dari Allah. Saya itu orang hebat dalam berdagang. Kalau bukan karena saya orang yang berilmu, saya tidak bakal kaya kayak gini. Dia menyandarkan kelebihan itu dari dirinya sendiri. Ya. Itulah Qarun. Kemudian kufur nikmat dengan perbuatan. Kufur nikmat dengan perbuatan, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.